Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rafi Altair dari Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember dengan NIM 2019 1070 1008. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia yang dimana menjelaskan artikel ilmiah menggunakan teks PowerPoint, atau yang lebih jelas teks deskripsi yang dijelaskan dengan PowerPoint. Yang saya angkat sendiri artikel ilmiah dengan tema dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Langsung pendahuluan. Pendahuluan kali ini saya akan menjabarkan beberapa awalan yang dimana pandemi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian di dunia maupun di nasional. Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan sebuah munculnya virus baru yang melanda di salah satu negara tetangga, yaitu di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada awal di mana virus baru ini muncul, banyak berita yang selalu menyiarkan sebuah kematian manusia, tepatnya warga kota Wuhan, secara berkala. Berita itu sudah tersebar luas di berbagai dunia, terutama Indonesia. Banyak negara juga sudah menyiapkan berbagai perlindungan terhadap sebuah negara mereka. Namun, apa kabar dengan Indonesia? Semua kebijakan yang diarahkan selalu tertinggal dan selalu dianggap remeh. Virus COVID-19 yang ditemukan di Cina, ini kabarnya memiliki tingkat penularan yang sangat cepat, dan saat itu telah banyak memakan korban jiwa. Maka dari itu, WHO, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan. Akibat dari pandemi ini, nilai pendapatan perekonomian Tiongkok anjlok, bahkan dapat dikatakan sangat buruk. Pada saat sebelum pandemi, Tiongkok dapat meningkatkan nilai perekonomian mereka sampai 6,1%. Akan tetapi, saat pandemi turun menjadi 3,8%. Bahkan, jika laju mobilitas masyarakat Tiongkok masih meningkat, hal tersebut dapat memberikan nilai pertambahan perekonomian mereka hanya 0,1%. Sebuah angka yang tidak relevan sekali bagi negara yang memiliki daerah dan jumlah penduduk yang terbesar di Asia. Lanjut. Nah, kali ini rumusan masalah yang saya angkat adalah di mana seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap produk perekonomian di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah dalam menanggulangi krisis perekonomian yang ada selama pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mengetahui persentase pengaruh COVID-19 terhadap roda perekonomian nasional. Yang kedua, mampu mengetahui regulasi pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi yang berada di Indonesia. Kali ini, metode yang saya gunakan adalah metode penelitian menggunakan metode historis, yang dimana peneliti melihat suatu kebijakan pejabat publik atau pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengambil solusi untuk mengatasi solusi krisis selama pandemi COVID-19. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Selama berselangnya pandemi COVID yang melanda, banyak sekali regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat publik, mulai dari anggota legislatif dan eksekutif. Dalam mengambil langkah solusi, contohnya, pada saat itu pemerintah telah mengeluarkan 9 regulasi yang merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Langkah pertama, pemerintah wajib mengalokasikan input dan resource kepada orientasi kebijakan, yaitu kepada kelompok yang rentan atau baru terkena dampak COVID-19. Di antaranya, kelompok usaha yang membutuhkan keramaian, pedagang kaki lima, pekerja harian lepas, dan korban PHK, petani, masyarakat miskin, dan lainnya. Dalam memberikan kebijakan yang tepat, pemerintah juga mengeluarkan aturan bahwa pekerjaan yang terbiasa di bawah kantor harus diselesaikan dengan work from home atau bekerja dari rumah. Dalam banyak kasus yang ada, terutama korban PHK, kali ini sangatlah miris sekali. Data yang terlihat dalam catatan harian berita sebanyak 1.934 juta
916 jiwa telah memutus hak kerjanya dikarenakan omset suatu perusahaan yang tidak stabil akan adanya pandemi ini. Data tersebut telah diambil dari 114.340 perusahaan yang telah melaporkannya. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional sangatlah masif, yang artinya memang nyata dalam menyudutkan perekonomian nasional. Mulai dari banyaknya korban PHK, hilangnya mobilitas masyarakat untuk keluar dari rumah, dan sebagainya. Dari data yang diambil, tidak hanya negara Indonesia saja yang terdapat, melainkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Korea, Thailand, dan lain sebagainya. Dampak pandemi ini juga tidak hanya menyerang sektor perekonomian nasional, adapun juga global, di mana harga sumber daya alam yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan memiliki nilai yang sangat turun drastis, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dari pembahasan yang tertaut di atas sudah menjadikan kita sebagai pelajaran bahwasanya pemerintah jangan sampai lengah lagi dalam menindaklanjut sebuah pandemi seperti sekarang. Dikarenakan juga sebagai imbasnya adalah sebuah perekonomian kita saat ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah di sini hadir sebagai pelayan masyarakat di kala negara ini memang sedang membutuhkan. Tidak hanya sedang dalam pandemi, tetapi juga dalam hal lain. Dalam hal segi perekonomian dunia, hampir semua negara mengalami kebangkrutan dan luar biasa, mulai dari negara-negara maju sampai yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah kekuatan yang dimana antara pejabat publik dan masyarakat bisa berkolaboratif dalam menanggulangi pandemi ini. Mungkin eh, selesai. Mungkin mohon maaf, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.